Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi para pendengar. Perkenalkan, nama saya Didi Permadi dengan NIM 12019060 dari Teknik Industri 20 dari kelas RB. Oke, di sini saya akan menjelaskan tugas pengantar teknik industri, anatomi dan analisa sistem pada reklame. Oke, sebelumnya di sini ada 5 aspek yang akan saya bahas yang ada dalam anatomi dan analisa sistem. Yang pertama yaitu ada aspek struktural, yang kedua aspek fungsional, yang ketiga aspek batasan, yang keempat aspek lingkungan, dan yang kelima aspek tujuan. Langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu sistem. Pendekatan sistem bertujuan untuk mengambil keputusan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang dihubungkan untuk mencapai satu tujuan. Pemecah masalah kebutuhan penjual dengan menganalisis permintaan produk. Selanjutnya ada aspek struktural. Di sini reklame sebagai penjual dan ada pembeli. Selanjutnya antara penjual dan pembeli melakukan transaksi. Dalam melakukan transaksi tersebut, biasanya pembeli meminta permintaan pemesanan yang mereka inginkan. Contoh yang ada pada reklame ada banner, pin, plakat, dan yang lain-lain. Setelah mereka melakukan negosiasi, maka akan terjadinya kesepakatan permintaan, di mana desain dan permintaan yang telah diminta oleh pembeli telah disanggupi oleh penjual. Selanjutnya, mereka akan melakukan administrasi, di mana pembeli akan menentukan jumlah yang diminta dan kepada penjual, dan penjual menyanggupinya dengan nominal yang akan mereka tentukan. Selanjutnya, maka akan keluarlah struktur pembelian yang nantinya sebagai alat ataupun metode sebagai transaksi yang berupa uang. Setelah uang diberikan, maka para penjual akan membuat produk tersebut sesuai dengan permintaan, dan setelah produk tersebut jadi, maka akan terjadinya pemberian produk antara penjual dan pembeli. Selanjutnya ada pemakaian atau penggunaan produk yang bersifat fungsional sesuai dengan permintaan dari dari pembeli tersebut. Selanjutnya ada aspek fungsional, di mana aspek fungsional ini terjadi menjadi aspek yang menjadi penghubung antara penjual dan pembeli. Selanjutnya aspek yang dibutuhkan oleh pembeli dan dapat dipenuhi oleh penjual. Dan yang ketiga yaitu aspek kegunaan produk yang beragam, mulai dari berbagai sumber informasi hingga identitas diri. Dalam kegunaan di sini, kegunaan tersebut tergantung dari permintaan para penjual tadi, yang disanggupi oleh penjual, yang diminta oleh pembeli, gitu. Jadi kegunaan di sini tergantung apa permintaan yang ada pada saat transaksi. Contoh PIN yang bisa digunakan sebagai identitas diri. Selanjutnya ada aspek batasan. Di sini pembeli menjadi batasan dalam melakukan transaksi pembelian, karena apabila pembeli tersebut meminta suatu permintaan dan tidak dapat menyanggupi, ya apa boleh buat gitu. Dan selanjutnya alat yang dimiliki oleh penjual. Keterbatasan alat juga menjadi faktor batasan, di mana apapun permintaan tersebut dibatasi dengan alat ataupun kepemilikan bahan-bahan baku yang ada yang dimiliki oleh penjual. Selanjutnya ada aspek lingkungan. Ya, di sini aspek yang dapat mempengaruhi sistem dengan interaksinya yaitu pemilik toko. Jadi pemilik toko di sini mungkin berfungsi sebagai perantara ataupun kenyamanan dalam pelayanan, atau bisa diturunkan oleh karyawan karena nggak semua toko memiliki karyawan. Dan selanjutnya yaitu keuangan dan pesaing. Nah, di sini pesaing maksudnya adalah reklame yang ada pada daerah lingkungan saya itu berjejer seperti toko-toko ataupun warung yang ada di sekitar rumah, itu dimanapun ada. Jadi di sini yang dapat berpengaruh yaitu kualitas dan pelayanan dari antar toko, yang dapat pembeli tersebut merasa nyaman dan aman gitu, sehingga mereka akan langsung
yakin dan percaya, dan lama kelamaan bisa jadi langganan yang nantinya bisa menguntungkan satu sama lain. Dan yang terakhir yaitu ada kualitas produk, di mana kualitas di sini ditentukan dengan permintaan gitu, karena nggak semua permintaan dalam reklame itu ada wujudnya gitu langsung, nggak semuanya ada contohnya gitu. Jadi mungkin contoh sedikitnya, sederhananya, dan semisal pembeli minta yang wow, ya nanti bakal dilihat gitu kualitasnya bagus atau tidaknya. Mana lagi mereka akan berlomba-lomba, dimana harga termurah dengan kualitas terbaik adalah yang paling dicari oleh masyarakat ataupun para pembeli. Selanjutnya ada aspek tujuan, dan mungkin aspek yang terakhir, dimana aspek tujuan ini tujuan dari adanya transaksi tersebut, ataupun contohnya di sini pembeli dapat menikmati dan merasa puas atas permintaan produk yang diminta, kondisi barang yang bagus dan fungsional, produk terlihat jelas dan dapat dibaca. Ya, apabila dalam pembuatan identitas diri atau membuat banner produk tersebut tidak jelas, ya maka membuat pembeli merasa kecewa gitu, merasa tidak puas karena produk yang diminta dan tidak adanya pergantian barang gitu, atau ya bahasannya itu pergantian lah, ataupun keringanan gitu untuk harga ataupun barang yang mereka hasilkan. Yang selanjutnya pembeli merasa puas atas produk yang dijual, di mana di sini pembeli merasa apa yang mereka minta itu dapat dipenuhi gitu, sesuai dengan apa yang mereka minta atau bahkan lebih dari yang mereka minta dari segi kualitas dan desainnya. Dan yang terakhir, pembeli merasa aman dan nyaman dengan kualitas produk sehingga membuat peluang menjadi langganannya tadi, karena pembeli merasa kualitasnya bagus, jadi saya senang nih di sini, jadi saya tinggal memesan apa yang biasa saya pesan gitu tanpa menjelaskan panjang lebar. Hal tersebut membuat para pembeli merasa senang, jadi tinggal nyebut saya pesan ini ya gitu, dan ternyata hasilnya bisa langsung jadi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penjelasan kali ini mengenai analisa aspek yang ada dalam anatomi dan analisa sistem pada reklame. Sekian itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah dan ada kata yang kurang dimengerti. Selamat malam, selamat siang, dan selamat sore. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.